Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan metode pendidikan menurut surat Al-Baqarah ayat 132, Az-Zumar ayat 27, Al-Zazalah ayat 7 sampai 8 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sally Zain sebagai pemateri, kemudian ada Rida Nur Hayati sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Siti Gaida Ulida Rahman juga sebagai pemateri. Mungkin kita langsung ke pembahasannya aja ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Ayat ini diturunkan pada saat orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwasannya Nabi Yakub di hari kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya agar beragama Yahudi?" Perkataannya itu dijadikan dalih oleh orang-orang Yahudi yang hendak mengatakan bahwa agama mereka lebih tinggi daripada agama Islam. Dalam sebuah tafsir Al-Lubab dijelaskan bahwasannya ada yang berkata tentang Nabi Yakub yang ketika itu melakukan perjalanan dan mulai memasuki kota Mesir, ia melihat banyak sekali orang-orang kota Mesir yang menyembah berhala dan api. Setelah melihat semua itu, timbullah kekhawatiran dalam diri Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Lalu Nabi Yakub pun berkata, "Wahai anak-anakku, apa yang telah kalian sembah setelah aku mati?" Lalu dengan peristiwa inilah turunlah ayat ini. Analisis isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Yang pertama yaitu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Kata wa wasa biha Ibrahim wa banihi wa Ya'qub yang memiliki arti bahwa Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, begitu pula dengan Nabi Yakub. Dan dalam kata-kata wasiatnya itu mengandung makna yang sangat dalam dan mengandung pesan yang sangat penting yang hendak disampaikannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 ini juga menjelaskan tentang konsep dari pendidikan tauhid, yang mana berisi tentang upaya membina manusia dalam menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun sepanjang hayatnya. Dalam ayat ini juga tidak hanya dijelaskan tentang konsep pendidikan tauhid dan nilai-nilai pendidikannya saja, namun di sini juga menjelaskan tentang sebuah teladan, yaitu dengan menghadirkan sosok ayah yang patut untuk diteladani, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Yang kedua, berdasarkan tafsir At-Tabari. Dalam ayat ini, menurut tafsir At-Tabari menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub yang mengucapkan sebuah wasiat, yaitu mewasiatkan Islam yang juga disampaikan dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memurnikan ibadah dan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah Juhaili mengartikan wasiat pada ayat ini adalah dengan tausiah, yaitu dengan usaha seseorang memberikan petunjuk kepada suatu yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatannya yang berhubungan dengan agama dan dunia. Dalam ayat ini, menurut tafsir At-Tabari ini juga menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar bersesat kepada anak-anaknya secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa agama sangat perlu untuk diperhatikan. Selain itu, kebaikan anak cucu Ibrahim merupakan sebab baiknya masyarakat umum, karena jika segala perilaku keturunan Nabi Ibrahim senantiasa menjadi panutan yang diikuti oleh para umat.
Berdasarkan ketiga tafsir yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 ini adalah metode keteladanan, yaitu dengan meneladani sosok seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam hal mendidik anak-anaknya. Di sini saya akan menjelaskan surat Az-Zumar ayat 27 yang berbunyi walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatazakkarun, yang artinya dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi setiap manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, di surat ini tidak terdapat asbabun nuzul, tapi dalam tafsir Al-Munzirnya, dorobna ini artinya adalah membuat. Min kuli artinya adalah setiap bentuk dari perumpamaan yang diperlukan oleh seseorang dalam memperhatikan segala urusan agamanya gitu ya. Kemudian la'allahum yatazakkarun, yang artinya itu supaya mereka mendapatkan pelajaran. Di sini juga dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebaik-baiknya perkataan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa spesifikasi di dalam Al-Qur'an itu disajikan atau berisi berbagai macam dari perumpamaan gitu ya, untuk menjadi peringatan bagi kaum manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa bahasa atau perumpamaan ini juga sangat menarik, di mana menggambarkan orang mukmin yang memberikan penegasan kepada orang yang musyrik. Kemudian ada tafsir dari Qurtubinya, firman Allah yang berbunyi laqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin. Artinya itu ya telah sesungguhnya gitu ya, telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Maksudnya dari berbagai macam permisalan atau perumpamaan yang memang dibutuhkannya gitu. Contohnya seperti firman Allah yang artinya tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian ada juga yang mengatakan yakni apa yang telah kami sebutkan berupa kehancuran umat-umat terdahulu seperti mereka-mereka itu, supaya mereka mendapatkan pelajaran. Artinya mendapatkan nasihat dari perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran gitu, sebagai ajaran atau nasihat ya bagi umatnya. Kemudian ada metode pendidikan menurut Az-Zumar ayat 27 ini. Nah, dalam metode pendidikan, seorang pendidik atau guru bisa menggunakan metode amsal atau perumpamaan seperti yang ada pada surat Az-Zumar yang tadi kita bahas ayat 27. Dijelaskan gitu ya bahwa Allah itu telah membuat segala macam perumpamaan di dalam Al-Quran agar setiap manusia itu mendapatkan pembelajaran. Nah, metode amsal atau perumpamaan ini juga digunakan dalam Al-Quran sebagai metode Allah gitu ya, untuk menyeru manusia pada kebenaran hingga mereka itu menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode amsal atau perumpamaan ini juga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Metode ini juga gitu ya dapat berbentuk berbagai macam pola pikir gitu peserta didik itu sendiri ya, sehingga peserta didik itu mampu merumuskan bahan ajaran yang sedang dipelajarinya secara logis. Kemudian metode matsal atau perumpamaan yang disampaikan itu akan membuat para peserta didik itu lebih terbuka lagi gitu ya pemikirannya, dan tentu saja pengaruh yang positif gitu dalam tingkah lakunya di kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, seorang guru atau pendidik itu harus memiliki pembiasaan rajin membaca, berpikir dan kreatif gitu ya, agar bisa menentukan dan membuat berbagai macam perumpamaan sebagai metode pembelajaran yang akan digunakan saat proses pembelajaran nanti gitu.
Saya akan membahas surat Al-Zalzalah ayat 6-7 yang berbunyi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, surat ini asbabul nuzulnya adalah dari Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa dia berkata ketika turunnya ayat ini, para kaum muslimin mengira gitu ya bahwa mereka semua tidak mendapatkan pahala jika mengerjakan sedikit kebaikan, sementara yang lainnya pun mengira bahwa mereka tidak akan mendapatkan dosa apabila melakukan perbuatan dosa yang kecil gitu ya. Nah, hal itu tuh ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya gitu. Maka hubungan antara metode evaluasi yang terdapat di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 berarti berdusta, melihat sesuatu yang haram gitu, menggunjing, dan dosa kecil lainnya. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan siksaan atas dosa-dosa besar saja. Maka daripada itu Allah menurunkanlah surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ini. Kemudian ada tafsirnya. Di sini ada tafsir Al-Munir dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ini. Allah menyampaikan kepada kaumnya bahwa barang siapa yang beramal soleh gitu ya, sekecil semut bahkan seberat butiran debu gitu yang tidak bisa dilihat melainkan hanya dengan pancaran sinar matahari di siang hari saja gitu ya, maka dia akan mendapatkan balasannya kelak di hari kiamat gitu, sehingga dia bergembira gitu. Demikian pula dengan orang yang melakukan perbuatan buruk di dunia gitu, meskipun sepele gitu ya atau sedikit dosanya, dia akan tetap mendapatkan balasannya gitu ya kelak di hari kiamat, dan hal itu akan menyakitkan bagi dirinya. Kemudian ada tafsir dari Qurtubi, Ibnu Abbas menyatakan bahwa arti atau makna dari surat Al-Zalzalah ayat 7-8 ini adalah barang siapa yang dari orang-orang kafir yang mengerjakan perbuatan baik seberat zarah gitu ya, maka dia akan mendapatkan balasannya dunia dan tidak akan dapat baginya gitu ya pahala di akhirat nanti. Dia akan tetap dihukum karena dia musyrik gitu. Nah, kemudian barang siapa orang-orang mukmin yang mengerjakan keburukan, niscaya dia akan mendapatkan gitu ya balasannya di dunia gitu, tidak ada hukuman baginya di akhirat, karena saat dia meninggal gitu ya, keburukan tersebut itu akan dimaafkan dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikannya gitu, maka kebaikan itu akan diterima dan dilipat gandakan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, metode pendidikan menurut Quran Surat Al-Zalzalah 7-8 ini adalah dalam proses pendidikan atau pembelajaran gitu ya, seorang pendidik atau guru itu tentu saja harus menggunakan metode evaluasi. Nah, metode evaluasi ini merupakan gitu ya penilaian terhadap segala sesuatu atau suatu proses sistematika untuk menentukan nilai sesuatu seperti tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, atau suatu objek. Nah, metode evaluasi ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, dalam surat Al-Zalzalah ini yang dijelaskan bahwa barang siapa gitu yang mengerjakan kebaikan ataupun keburukan sekecil zarah gitu ya, maka dia akan melihat balasannya. Nah, metode evaluasi ini juga digunakan sebagai metode penilaian dalam proses pembelajaran, di mana evaluasi ini mencangkup tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan dari pembelajaran. Apakah peserta didik itu menguasai pembelajaran atau peserta didik itu kurang dalam menguasai pembelajaran. Nah, hal itu tuh ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya gitu. Baik, saya Siti Gadaudah Rahma sebagai pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai metode-metode pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, next di slide selanjutnya kita bisa melihat dan juga memahami bersama terkait terjemah perkata dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Kemudian Quran Surat Al-Jumu'ah ini termasuk ke dalam ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul atau ayat-ayat yang tidak memiliki sebab diturunkannya ayat. Nah, selanjutnya ada isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, yakni tafsir. Nah, di sini kita telah mengambil 3 tafsir, yaitu yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Muyassar, dan yang ketiga yaitu Zubdadut Tafsir min Fathil Qadir, di mana ketiga tafsir itu memiliki garis besar yang sama, yakni Allah telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, yakni bangsa Arab, yaitu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, rasul itu seorang yang ummi. Ummi itu apa? Yaitu yang tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, dan tidak pernah ada peninggalan risalah di kalangan mereka. Namun kelak dialah atau rasul itulah yang akan membacakan ayat-ayat kepada mereka, dan juga rasul itulah yang akan menyucikan akidah mereka yang rusak dan akhlak mereka yang buruk. Kemudian mengajarkan Alkitab yakni Al-Quran, dan juga Al-Hikmah yakni Sunnah, yaitu hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Karena pada sebelumnya, yaitu sebelum Rasul datang kepada mereka benar-benar dalam keadaan yang sesat. Nah, baik teman-teman, pada slide ini yakni metode pendidikan yang dapat kita temukan pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Selain apa yang telah disampaikan oleh dua teman saya sebelumnya, ternyata pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini terdapat 3 metode yang Rasulullah terapkan. Nah, di sini Rasulullah berperan sebagai murabbi dan umat manusia berperan sebagai murid. Metode yang pertama yakni at-tilawah, yaitu metode pembimbingan yang berkorelasi dengan lafaz wa yatslu alaihim ayatihi. Hal ini mengandung penanaman awal akidah dan akhlak, dan juga Rasulullah mendidik manusia untuk bisa membaca, memahami isi apa yang dibaca hingga dapat menjalankan apa yang ada di dalamnya. Kemudian metode yang kedua yakni metode tazkiyah yang berkorelasi dengan lafaz wa yuzakkihim. Yang terkandung dalam hal ini adalah pembersihan jiwa, pembersihan harta, pembersihan akidah dan akhlak. Nah, metode yang ketiga yaitu ta'lim yang berkorelasi dengan lafaz wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, Rasulullah mengarahkan manusia agar berkembang dan berpengetahuan luas, maju hingga melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Nah, di sini jika dapat diilustrasikan, ketiga metode ini at-tilawah sebagai metode agar umat manusia senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Kemudian metode tazkiyah, metode yang menjadi motivasi, yang memotivasi manusia agar senantiasa berada dalam jalan yang lurus. Kemudian metode ta'lim ini merupakan metode yang memberikan kemampuan kepada manusia agar terus berada di dalam jalan yang lurus. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan sudah selesai. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dari penyampaian kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di forum diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.